saat ini kita sedang ada di depan salah satu UMKM yang ada di Kota Surabaya, yaitu UMKM Jagang Indonesia, usaha yang dirintis oleh seorang pemuda dari mulai di bangku kuliah hingga saat ini sukses memiliki 7 pegawai. Bagaimana kisah lengkapnya? Kita dengarkan secara langsung. Pertama itu dari iseng juga, bisa dibilang iseng, bisa juga dibilang hobi. Karena pada saat itu saya juga suka desain, kemudian juga saya sering diminta tolong sama teman-teman untuk membuatkan entah itu stiker, poster. Nah, saya mengiyakan, kemudian saya juga punya desain-desain yang bisa dibilang hobi. Akhirnya iseng-iseng karena saya melihat untungnya itu lumayan. Akhirnya saya mencoba-coba untuk untuk belajar secara otodidak. Nah, dari situlah awalnya saya itu mencoba untuk mencari cara, karena saya lihat sebelum saya menekuni ini saya tuh maklon di orang-orang untuk yang diminta tolong untuk nyablon. Kemudian saya melihat kok menjanjikan, hasilnya untungnya lumayan. Hanya dari HPP yang saya hitung, kebutuhannya itu ternyata untungnya lumayan banyak, sehingga saya iseng-iseng untuk belajar bagaimana cara membuat gambar di atas kaos atau nyablon. Nah, disitulah saya mencoba membuka-buka internet, kemudian video-video teknik-tekniknya bagaimana, kemudian formulasi tinta, formulasi obat atruk, kemudian karakter kain, kemudian karakter tinta juga, kemudian karakter desain, sehingga dari situlah saya mulai iseng-iseng itu jadi serius. Yang awalnya iseng tapi kok jadi serius karena saya begitu mendalami, belajar bagaimana teknik-teknik yang tadi. Nah, kemudian dari situ saya sudah paham bagaimana materinya. Saya mencari atau berdasarkan koneksi saya atau teman-teman saya, ya karena saya basicnya adalah mapala, sehingga saya bilang atau ngomong ke teman-teman kalau ada acara atau apa itu, bahkan dari mulut ke mulut awalnya, kalau misalkan kalau nyablon ke Jagang aja kan begitu. Nah, biaya bisa dikondisikan, saya bilang begitu. Nah, hasil juga bisa dipertanggungjawabkan atau bisa diadu sama yang lain. Pada saat itu saya jaminannya kalau jembret itu bleset ya, atau bayang atau tidak sesuai atau tidak sempurna itu kembali pada saat itu, dan itu teman-teman sangat senang gitu. Pada saat ini juga saya tidak pernah terkait dengan bahannya, tidak pernah menawarkan bahan-bahan yang tidak sesuai dengan apa yang saya buat misalnya. Karena kalau di pasaran itu kan kadang-kadang kita kalau kita tidak paham bahan itu kan kadang-kadang terkecoh gitu. Jadi semuanya dari mulai tekniknya, belajar bahan itu semua otodidak ya? Dari cara mengamati, melihat, dan kemudian saya mempraktekkan sendiri. Itu mungkin bisa disebut otodidak atau bukan, saya kurang tahu. Tapi sejauh ini saya itu hanya sebatas mengamati, kemudian melihat, kemudian membaca, kemudian saya mempraktekkan. Entah itu dari media video atau internet atau buku, itu saya coba membaca-baca dan mempraktekkan. Kalau misalkan hasilnya tidak sempurna, berarti ada yang kelewat kan begitu. Besar sih enggak sebenarnya, cuman continue sebenarnya. Besar sih enggak, cuman continue, sehingga dari HPP yang saya rumuskan dalam produk saya itu mesti saya sisihkan berapa persen itu untuk pengembangan usaha. Itu sih Mbak. Jadi ada sekitar 2-5% itu memang keuntungan saya sisihkan untuk pengembangan usaha. Jadi dana itu nggak boleh diotak-atik. Kenapa bisa sampai sebesar ini? Memang ya sebenarnya karena proyek-proyek yang notabene itu bagi saya itu lumayan besar hasilnya. Kayak di kampus-kampus, khususnya di ITS, event-event itu kan lumayan besar hasilnya, sehingga saya mampu menyisihkan dari keuntungan sebagian itu untuk mengembangkan usaha saya di bidang itu. Kalau tantangan sebenarnya adalah
Yang pertama mungkin soal bahan baku sebenarnya. Yang kedua adalah soal persaingan harga, itu sih Pak. Kemudian yang ketiga mungkin juga soal pemasaran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.